Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Muhtarin karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Qala musannif rahimakumullah. Wa kana Az-Zubair bin Awam, ya. Ini masih pembahasan terkait dengan keteladanan ulama-ulama salafus soleh. Mereka adalah orang-orang yang sudah diakui kesalehannya, dan mereka dikutip makalah-makalahnya supaya bisa menjadi penerang bagi orang-orang yang hidup pada zaman sekarang ini. Wakana Az-Zubair bin Awam, wakana dan ada siapa Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Yaqulu berkata siapa Zubair bin Awam, ya, ij'alu lakum khabi'atan minal amali as-salih kama anna lakum khabi'atan minal amali sayyi. Ini nasihat dari seorang ulama sufi yang bernama Zubair bin Awam. Jadi posisinya ini makalah ya, para ulama sufi yang dikutip oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Makalah ini cukup bermanfaat buat kita, ya, terutama untuk mengingatkan kita yang hidup di zaman modern. Ya, kitab ini sudah ratusan abad yang lalu, ya, tapi ajarannya masih relevan dengan kehidupan sekarang. Yaqulu berkata Zubair bin Awam, ij'alu jadikanlah lakum bagimu khabi'atan bersembunyi minal amali dari amal as-solih yang soleh. Maksudnya, jadilah sebagai orang yang mampu menyembunyikan amal yang soleh. Ini jadi penekanannya, yaitu menyembunyikan amal yang soleh, amal yang baik. Ini oleh Zubair bin Awam supaya disembunyikan. Dengan kata lain, tidak dipublikasikan, tidak diupdate, dan juga tidak dibuat, ya, story dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan amal soleh. Ya, kalau berkaitan di luar amal soleh, ya, misalkan hal-hal yang sifatnya itu, ya, mainan atau kegiatan aktivitas sosial, ya, itu masih bisa dipahami. Tapi kalau terkait dengan ibadah dan amal soleh yang lain, jangan sekali-sekali terbawa arus, ya, untuk mengupload, mempublikasi supaya orang lain tahu. Jadi ini catatan Syekh Zubair bin Awam ini sangat penting, sangat relevan dengan dunia modern sekarang ini yang dikenal, ya, dunia medsos. Bagi orang yang tidak memiliki ilmu, ya, dia akan mengupdate seluruh aktivitasnya termasuk terkait dengan ibadah.
ya, ikut jamaah diupdate, ya, ikut zikir diupdate, itu semua diupdate. Nah, update-update yang seperti ini berbahaya karena muncul sifat riya, sum'ah, dan akhirnya meruntuhkan seluruh amal soleh yang sudah susah payah dibangun. Jangan sampai dirubuhkan ya dengan update status. Nah, ini pentingnya menyembunyikan amal soleh. Ya. Kalau yang berkaitan dengan candaan, guruan, ya, candaan kemudian sifatnya berguru, sifatnya hal-hal yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak terkait dengan ibadah, ya tentu tidak memiliki dampak. Tapi kalau berkaitan dengan ibadah, hati-hati, jangan sampai ibadah yang sudah susah dibangun kemudian nanti di akhirat tidak dipetik hasilnya. Kenapa? Ya karena sudah rontok oleh virus riya, ya sum'ah, ditambah lagi ujub, ditambah lagi takabur. Kama anna lakum khobi'atan minal amal asai, itu sebagaimana dirimu menyembunyikan amal yang buruk. Jadi Syekh Zubir ini memberikan nasihat kepada kita, ya hendaklah amal-amal yang soleh yang kita lakukan disembunyikan serapat mungkin. Cukup Allah dan kita yang tahu. Sebagaimana kita menyembunyikan perbuatan-perbuatan buruk kita ya di hadapan manusia. Jadi ini supaya kesadaran kita muncul ya bahwa Allah itu selalu memperhatikan kita. Ya, jangan sampai amal yang buruk disembunyikan, kemudian amal yang baik selalu diupdate. Nah, ini yang rugi dirinya sendiri. Amal yang soleh ya tidak disembunyikan, ya diupdate, dipublis pada orang lain supaya orang lain tahu, sementara perbuatan buruk atau sesuatu yang bersifat itu dosa tidak diupdate. Gitu. Nah, karena itu supaya kita bisa menjaga keseimbangan, kalau yang buruk saja tidak dipublis, maka sebaiknya yang baik pun tidak usah dipublis. Kenapa? Supaya amalnya bisa dipetik di akhirat kelak. Itu. Nah, ini nasihat yang sangat penting sekali ya, supaya kita yang hidup di zaman modern ini tidak larut ya dengan hiruk pikuknya dunia medsos, tapi kita tetap memiliki prinsip-prinsip ya di dalam menggunakan media sosial. Ada saatnya untuk dakwah ya, jangan sampai ya seluruh amal ibadah kita update dengan tujuan riya, ujub, takabur. Nah, ini akan merugikan kita sendiri. Wa taqaddama qaul Muawiyah bin Qurrah, dan telah lampau ucapan Muawiyah bin Qurrah ya, man yadulluni ala rajulin yabki bil lail, man barang siapa ya yadulluni yang dapat menunjukkan kepadaku, ala rajulin atas laki-laki, yabki yang menangis, siapa rajul
bilaili, di malam hari, wayatabassamu wayabtasimu, dan tersenyum, finnahari, di siang hari. Ai inna dzalika laqalil, sesungguhnya yang demikian itu sangat sedikit. Jadi maksudnya ya, Muawiyah bin Qurrah ini ya menyampaikan bahwa barang siapa yang dapat menunjukkan aku seorang laki-laki ketika di malam hari dia bangun, ya sholat, kemudian membaca istighfar, ya memohon ampun atas segala kekhilafannya kepada Allah, dia bertaubat dengan taubatan nasuha, ya tanpa harus ada orang lain yang tahu. Tapi ketika dia di siang hari, dia juga bisa tersenyum, ya sebagaimana orang-orang pada umumnya, maka yang demikian ini termasuk sedikit sekali, langka sekali gitu. Jadi di malam hari dia nangisnya karena merasa malu atas dosa-dosanya di hadapan Allah, dan dia bertaubat memohon ampun kepada Allah dan meminta bimbingan kepada Allah supaya tidak terperosok pada lubang kemaksiatan lagi gitu. Ya, hal ini sangat ya kontradiktif ya dengan orang-orang yang sebaliknya. Ya, di malam harinya waktunya habis ya untuk tidur, kemudian di siang harinya ya dia menampilkan dirinya sebagai orang yang soleh. Nah ini kebalik. Jadi jangan sampai malamnya tidur pules, kemudian ya siang harinya menampilkan ya sebagai sosok pribadi yang soleh, ya seolah-olah tiap malam itu dia tahajud, zikir gitu. Padahal tiap malam dia tidur nyenyak, tapi dia menampakkan kesalehannya. Nah yang kedua ini ya yaitu yang disebut ya di awal, yaitu kesalehan palsu ya. Kita lebih baik ya mencari sesuatu yang sifatnya berkualitas ya. Kita melakukan sebuah ibadah yang memiliki kualitas, bukan kuantitas. Kalau ibadah yang berkualitas ya sedikit tapi ikhlas, ya itu akan lebih bermanfaat ya, karena akan bisa dipetik di akhirat dibandingkan dia nampak ahli ibadah tapi amalnya semua diliputi penyakit riya. Selanjutnya wakana Abu Muslim Al-Khulani ya. Radhiyallahu anhu yaqul ya. Min nikmatillah alayya. Ya, ini Abu Muslim Al-Khulani berkata, min nikmatillah, termasuk nikmat Allah ya. Alayya, yang diberikan kepadaku, annani, sesungguhnya aku, mundu salasina ya, sejak 30 apanya sanatan tahunnya ya. Ma fa'altu, aku tidak berbuat syai'an, sesuatu, yastahyi, yang membuat malu, minhu ya darinya, illa kurbi, kecuali kedekatanku, min iyali, dari keluargaku. Ini pengakuan dari Abu Muslim Al-Khulani, termasuk nikmat Allah yang dia rasakan, bahwa beliau
ya selama 30 tahun tidak berbuat sesuatu yang membuat malu kepada Allah ya, kecuali dia memiliki kedekatan dengan keluarganya. Wa kana Abu Abdullah As-Samarqandi, wa kana dan ada siapa Abdullah As-Samarqandi, rahimahullahu ta'ala, rahimahu semoga Allah memberikan kasih sayang hu kepadanya, ta'ala maha tinggi, yaqulu berkata siapa Abu Abdullah, idza madahahun nas ya, idza madahahu apabila memujinya ya, siapa annasu manusia ya, wallahu ma misli wa mislukum, wallahu dan bermula Allah, ma misli tidak sepertiku, wa mislukum dan sepertimu ya, illa kamasali jariyatin kecuali seperti jariyah ya, seorang perempuan, zahabat yang hilang, bikarotuha yaitu bikarohnya yaitu perawannya jariyah, bil wujur ya, sebab perbuatan yang nista. Wa ahluha dan bermula ahlunya jariyah ya, keluarganya jariyah, layak lamun itu tidak mengetahui bidzalika dengan kondisi tersebut ya, fahum maka bermula mereka yafrahuna mereka senang ya, biha dengan jariyah, lailataz zifafi yaitu pada malam pernikahan. Wahya bermula wanita, khazinatun itu sedih, mahmumatun tertekan, khaufal fadihah ya, takut rahasianya terbongkar. Jadi ini maksudnya ya, Syekh Abu Abdullah As-Samarqandi ini ya, memberikan nasihat kepada kita, jangan sampai kita senang dipuji oleh manusia. Sebab kalau hati kita senang dipuji oleh manusia, ini berbahaya. Kita mudah menjadi orang munafik. Di sini diperumpamakan, ya, diperumpamakan ada seorang gadis, ya, kemudian gadis ini ya mengalami sebuah kecelakaan, ya, misalnya ya diperkosa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga hilang keperawanannya, kemudian wanita tersebut dinikahkan dengan laki-laki lain. Keluarga semua serba senang ya, karena anak perempuannya ya, dinikahkan. Wa ahluha la ya'lamun. Akan tetapi semua keluarga tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada anak perempuan tersebut. Semua fahum yafrahuna biha, semua senang pada malam atau pada hari pesta pernikahan. Akan tetapi wanita tersebut dalam kondisi khazina, sedih, tertekan, khaufal fadihah, khawatir aibnya itu terbongkar. Nah, ini perumpamaan ya, jangan sampai kita ini nampak membanggakan ya, nampak membanggakan keluarga ya, tetapi sesungguhnya anak tersebut itu tidak memiliki apa yang dibanggakan. Nah, ini jangan sampai seperti ini. Jadi jangan sampai keluarga membanggakan sesuatu yang ada pada anak, sementara anaknya ini tidak memiliki sesuatu yang dibanggakan.
Ini maksud dari perumpamaan yang disampaikan Syekh Abu Abdullah. Karena itu jangan sampai kita ya bangga misalkan disebut soleh, tapi sesungguhnya kita nggak soleh di hadapan Allah. Kita bangga dianggap anak berprestasi, anak soleh, tapi sesungguhnya perilaku amal kita ya tidak ada kualitasnya, tidak ada prestasinya, tidak ada yang dibanggakan. Ya, ini kan sebenarnya sesuatu yang mengecewakan. Persis bagaimana penderitaan wanita tersebut ya pada saat ya dia sedang dinikahkan. Jadi ini perumpamaan yang menurut saya menyadarkan kita semua ya, terutama jangan sampai kita ini ya nampak kelihatannya soleh tapi sesungguhnya dia toleh ya. Jadi nampak dia itu ya kayak orang hebat tapi sesungguhnya minus, tidak ada prestasi, tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Alangkah sedihnya kalau hal ini terbongkar. Alangkah kecewanya keluarganya kalau hal ini ketahuan. Jadi ini penting sekali, jangan sampai kita nampak soleh dari luar tapi sesungguhnya kita penuh dengan kemunafikan. Begitu juga jangan sampai ya kita dibanggakan oleh keluarga kita karena dianggap memiliki prestasi, tapi ternyata kita tidak memiliki prestasi apa-apa, sehingga yang terjadi adalah kekecewaan. Nah, ini nasihat dari Abu Abdillah As-Samarqandi. Jadi nasihat ini tetap relevan ya di kehidupan yang modern seperti ini. Maka kalau orang modern tidak mau dinasehati oleh para sufi ya dengan makalah-makalahnya ini, maka hatinya akan semakin keras. Kalau hatinya semakin keras, sulit untuk mendapatkan nasihat. Kalau hatinya sudah mengeras itu ya, itu sulit diberikan masukan, diberikan nasihat ya. Sehingga penyesalan akan terjadi pada saat ya di kemudian hari. Ternyata yang dibanggakan tidak seperti yang diharapkan. Ini akhirnya kecewa ya. Wa kana Abu Umamah radhiyallahu anhu, dan ada siapa Abu Umamah radhiyallahu anhu ya'ibu 'ala rajuli bika'u fil masjid bi hadratin nas. Ya, jadi ini cocok ya buat kritik terhadap kita yang suka berbuat sesuatu yang nampak soleh tapi sebenarnya kepura-puraan itu. Ya'ibu ya menjadi aib ya, menjadi cacat ala rajuli atas laki-laki, buka yaitu nangisnya, fil masjid di masjid, bihaturatin nas di hadapan manusia. Nah, ini kritik terhadap orang yang hanya pengen tampil dieluk-elukan oleh manusia, dipuji oleh manusia. Dia menangis-nangis di hadapan manusia. Ya, pada saat dia berzikir dia nangis. Tujuannya tidak karena Allah tapi supaya manusia terpesona. Ditambah lagi kalau ada tujuan dengan nangis-nangis ini, ya biayanya akan menjadi naik. Apalagi ditambah niat seperti ini, maka semakin nyata ya kebusukan yang ada pada dirinya itu. Jadi ya sangat sedih ya kalau kita baca makalah-makalah ini, dan tentu ini sebagai koreksi terhadap diri kita ya.
mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat kemunafikan tadi. Ya, nampak menggunakan pakaian-pakaian ya kebesaran, ya, nangis-nangis di hadapan orang banyak, tapi tujuannya bukan karena nangis, ya, sebab menyesal atas dosa-dosanya kepada Allah, tapi hanya sekedar ingin mencari perhatian dari manusia. Ya, ini ciri-ciri ya kemunafikan yang dilakukan oleh orang-orang yang mudah mempertontonkan kesalehan di hadapan orang banyak, tapi sesungguhnya dia sedang melakukan sebuah tindakan yang penuh dengan kepalsuan. Wa kana Maimun bin Mahron radhiyallahu yaqul ala niyatun bi ghairi sariratin sholihatun. Jadi melakukan sebuah perbuatan yang dilakukan pada situasi yang ramai, ya, banyak orang, ya, tanpa harus disembunyikan, ya, itu sholihah, bagus. Kakani fimur khomin, seperti yaitu ya sebuah pemandangan yang dipenuhi dengan marmer, ya, min dohiri dari dohirnya, dari luar itu tampak cakep, ya, karena dari marmer. Wa min dakhilihi, dan dari dalamnya anatnu, yaitu bau yang menyengat. Itu. Jadi jangan sampai ya seperti ini gitu. Nampak dari luar itu seperti marmer yang sangat indah, tapi di dalamnya penuh dengan ya bau bangke lah, bau yang tidak sedap ini. Waman iftakhara, dan barang siapa yang bangga bimalam yusibhu, dengan sesuatu yang tidak menimpanya, kadzabahu kasbuhu, maka ya telah dusta ya apa yang telah dia lakukannya. Makalah berikutnya, wakana Yahya bin Mu'ad, wakana, dan ada siapa Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata siapa Yahya bin Mu'ad, man arada ayyu ittahunnas minas sholihin bil qaul faqat duna muwafaqatihim bil af'al fahuwa kaman dakhala walimatal mulki liqaumin khasina bi ghairi idnin. Selanjutnya ya ucapan makalah Syekh Yahya bin Mu'ad, man aroda, barang siapa ayu iddahunnas minas sholihin, ya hendak mempersiapkan ya, siapa annasu manusia minas sholihin, ya termasuk orang-orang soleh, bil kauli, dengan ucapan, fakot, hanya itu. Jadi barang siapa yang ingin disebut sebagai orang yang soleh tapi sebatas ucapan, duna muwafaqatihim, tidak sesuai fil af'ali, dalam perbuatan, bahwa maka bermula man, kaman, seperti orang dakhala yang masuk siapa man walimatal mulki, yaitu pada walimahnya seorang raja, likaumin, bagi kaum, khosina, yang khusus, bi ghairi idnin, dengan tanpa izin. Jadi ini perumpamaan orang yang hanya pengen nampak bagus dari sisi ucapannya, ya, mempesona ucapannya, tapi apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang diamalkan. Maka orang yang seperti ini diibaratkan, ya, dia masuk dalam sebuah resepsi, ya, seorang raja, di mana telah disediakan tempat-tempat yang khusus, akan tetapi orang ini tidak mendapatkan undangan nyelonong masuk bi ghairi idnin, tanpa ada izin. Nah, ini ibarat orang-orang yang nampak soleh dari sisi lahir
tapi batinnya penuh dengan kepalsuan. Ya. Tambah satu makalah lagi. Wa kana radhiyallahu anhu, dan ada siapa Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu yaqulu berkata, man barang siapa iktafa yang merasa cukup bil qauli dengan ucapan dunal amal bukan amal gitu. Jadi kalau ada orang kok hanya pengen pintar ngomong ya, tidak pengen bisa mengamalkan apa yang diomongkan, jazahullah, maka Allah membalasnya bil wa'di dengan ancaman, dunal ato, bukan pemberian, ukubatan sebagai siksa, lahu bagi mereka. Nah, ini ucap makalah yang terakhir ini penting. Jadi jangan sampai pingin ya pintar ngomong, mempesona dari dalam ngomong, tapi amalnya minus. Maka kalau ada orang kok hanya pintar ngomong, amalnya minus, Allah akan memberikan balasan, yaitu berupa ancaman, bukan pemberian, sebagai siksa baginya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Dari penjelasan di atas ya kita dapat mengambil pelajaran, jangan sampai kita menjadi orang yang pura-pura soleh, tapi sesungguhnya kita menyimpan kemunafikan. Lebih baik kita apa adanya, kemudian kita senantiasa berikhtiar untuk menjadi yang paling baik. Maka dengan demikian lebih selamat ya, dibandingkan hanya pengen nampak soleh tapi sesungguhnya ya di dalam dirinya banyak kemunafikan. Ya, apa yang disampaikan dalam makalah ini merupakan sebagai nasihat penting ya buat kita, jangan sampai kita menjadi orang yang munafik itu. Mudah-mudahan kita diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala menjauhi dari segala kemunafikan. Amin ya rabbal alamin.